Permainan mereka memang terbuka ya kemarin, tetapi memang mereka ada sedikit kelengahan saja ketika mereka kalah dari Pusamania Borneo FC. Ya. Kalau dari segi permainan, transisi juga baik bertahan maupun menyerang, saya rasa semuanya sebenarnya berjalan cukup baik. Hanya saja mereka memang ada sedikit kelengahan ketika menghadapi Pusamania Borneo yang memang juga tampil sangat baik pada pertandingan itu, Ben. Ya, sahabat Sports Trans 7, kita sudah terhubung dengan Stadion Segiri, Samarinda, di mana tempat berlangsungnya pertandingan terakhir di Grup A antara Arema Kronus menghadapi Persela Lamongan. Baru saja tadi kita saksikan kedua tim sudah bersiap. Dan tadi juga ada susunan wasit yang akan memimpin jalannya pertandingan. Dan terlihat memang sekarang sudah mereka sudah hadir di lapangan hijau. Dan ini memang sepertinya suasana persaudaraan juga cukup kental. Ya, Karena betul. beberapa pemain mungkin pernah bermain bersama mungkin, Bung ya? Iya, memang dua tim ini terkadang memang suka ada pertukaran pemain ya. Salah satunya mungkin yang saat ini memang tidak begitu banyak juga. Iya. Salah satunya ada Serdan Lopicic yang juga pernah membela Persela. Ben. Iya, karena mereka sama-sama tim dari Jawa Timur. Seperti yang sudah disebutkan oleh Bung Rais tadi bahwa Iya, betul. bisa dibilang ini adalah derby Jawa Timur antara Yang Arema penuh gengsi, Kronus. ya. Betul sekali, adu gengsi apalagi ini sangat menentukan sekali. Betul. Dengan perolehan poin yang didapat sejauh ini, Persela memimpin klasmen dengan 4 poin dan unggul dari agregat gol. Beberapa pemain yang sudah dicantumkan di daftar untuk pertandingan hari ini termasuk kiper Kurnia Mega yang sore hari Menjadi ini starter, tampil ya? sebagai starter. Punya komentar, Bung, terhadap Kurnia Mega? Ya, Kurnia Mega adalah salah satu kiper terbaik di Indonesia saat ini ya. Dia memang punya kualitas. Kemarin mungkin ketika dicadangkan memang Milo ingin memberikan sedikit atmosfer, dia memasukkannya hanya di menit-menit akhir. Ya, Tapi karena- mungkin saat ini Milo sudah mulai percaya bahwa Mega sudah kembali kepada top performanya dan semoga saja itu bisa dibuktikan oleh Mega Ya. dengan memberikan kemenangan bagi Arema. Ya, ini adalah susunan pemain yang diturunkan oleh Arema Kronus. Ada perkiraan formasi mungkin Bung Rais dari susunan pemain yang turun pada sore hari ini. Ya, ada Kurnia Mega di bawah Mister Gawang, kemudian tetap fullback ada Johan Farizi dan juga ada Beni Wahyudi ya yang Ya. menggantikan peran Hasim Kipu. Ya. Sebagai back tengah ada Hamka Hamzah dan juga Ryuji Utomo yang Ya. kali ini berduet dengan Ryuji. Ya. Kemudian di lini tengah ada Hendro Siswanto yang juga mantan pemain Persela. Ya. Ada berduet dengan Maitimo. Lalu sebagai gelandang defender jangkar ya. midfielder, betul sekali. Kemudian ada Vizcara di sisi sayap dan juga Dedi Santoso serta ada Lopicic yang bisa masuk dari second line untuk membantu Christian Gonzalez yang menjadi target man pada sore ini. Iya, dengan formasi 4-2 3-1. 3-1. Kita berharap mungkin juga Aremania berharap trio asing atau Esteban Betul. Vizcara, Christian Gonzalez dan juga Lopicic bisa tampil maksimal. Ya. Dan ini adalah susunan pemain yang diturunkan oleh Stefan Hansen dari Persela Lamongan. Ya, Komentar Anda terhadap susunan pemain ini? Ya, memang tidak berbeda jauh dari pertandingan sebelumnya. Sepertinya Hansen menurunkan skuad terbaiknya. Ada Hoyrul Huda, kemudian di bawah Mistar ada fullback di sini ada Victor Pae, kemudian ada Jayus Mantriasdi, ada Salim Kabi dan juga Samsul Arifin. Ya. Ada Tamsil Sanjaya juga di situ, ada Jusmadi Ya. yang berada di lini tengah, ada Eki Taufik juga yang biasa menyisir dari sisi sayap. Ya, mungkin satu nama yang bisa menjadi faktor pembeda dari Persela. Kira-kira siapa, Bu Rais? Kalau di saat ini mungkin ada kemungkinan Edi Gunawan maupun Herman Jumafo ya. Omar El Husseini juga bisa menjadi salah satu pembeda di pertandingan nanti saya rasa, Ben. Ya, setelah mencetak gol hat-trick Ya. kemarin Herman Jumafo, saya yakin punya kepercayaan diri yang cukup tinggi Ya. untuk bisa kembali menjebol gawang lawan. Ya, dan tentunya juga kematangan dari Hoyrul Huda tampaknya akan diuji kembali, Ben, pada pertandingan kali ini. Ya, sahabat Sports Trans 7, saat lagi kita akan menyaksikan kick-off babak pertama. Arema Kronus menghadapi Persela Lamongan. Kita terhubung dengan Bung Alif Syahtiar dan juga Bung Rais Adnan. Selamat menyaksikan. Terima kasih Bung Ben. Pemirsa Trans 7 kick off baru saja dimulai dari Stadion Segiri Samarinda, Kalimantan Timur. Ini adalah duel yang menentukan terutama bagi Arema. Mereka mengusung sebuah target menang atau pulang. Sebuah serangan dari Arema coba dilakukan, crossing ke kotak penalti. Dihalau masih barisan belakang dari Persela, datang lagi kali ini Arema mencoba menekan. Ya. Pelan-pelan ya, bagaimana Bung Rais komentar Anda? Ya, kita lihat di sini memang Arema langsung menampilkan permainan menyerang ya sejak menit awal. Terlihat sekali mereka ingin mencuri gol di menit awal ini, Bung Alif. Rafael Maitimo berikan umpan cukup baik, lepas tadi. Dihalau lagi barisan belakang oleh Persela Lamongan. Datang lagi tekanan tadi, Hendrosis melebar dia. Masih dari sektor kanan, pelan-pelan Arema cukup sabar. Hendro Siswanto tadi
yang dalam beberapa pertandingan sebelumnya menjabat sebagai ban kapten. Namun kapten kali ini diberikan kepada Hamka. Victor Pai, Persela masih berada di jantung pertahanan mereka sendiri. Bung Rais, Anda lihat skema yang dimainkan oleh Arema ini dengan tidak adanya dua pemain Gancev dan Asim Kipu ya. Asim Kipu. Anda lihat formasi ini seperti apa, Bung Rais? Ya, saya lihat memang tidak ada perubahan formasi yang signifikan ya, Bung Alif. Pelatih Milomir Sesliza tetap menampilkan skema 4-2-3-1 yang memang menjadi andalannya sejauh ini. Tetap menempatkan sebagai 4 bek sejajar, kemudian ditopang oleh dua gelandang Jakarta, ada Maitimo dan juga Hendro Siswanto. Dan ada 3 pemain yang menopang Christian Gonzalez menjadi target man. Di situ ada diandalkan sekali kecepatan dari Dendi dan juga Esteban Vizcarra, begitu juga Lopicic. Yang diharapkan bola-bolanya bisa memanjakan dari seorang Christian Gonzalez. Sebuah serangan lepas, namun sontekan tadi first time maksudnya coba dilakukan, belum juga berhasil. Serangan lagi coba dilakukan. Dari sektor kiri ada Edi Gunawan tadi. Omar kalah perebutan bola, Arema kuasai bola. Tarik mundur ke belakang, jaga gawang Kurnia Mega. Kurnia Mega sudah mulai dimainkan oleh Arema. Persela kuasai bola. Masih Persela. Jusmadi ke depan maksudnya. Yang dituju adalah Edi Gunawan. Bola keluar lapangan, out. Lemparan ke dalam tentunya. Menit-menit awal, menit-menit krusial. Stefan Hansson, pelatih berkebangsaan Swedia ya, Bung? Iya, betul. Mantan pelatih Mitra Kukar. Herman Jumafo. Sulit mencari celah tadi Herman Jumafo. Bola dikuasai El Loco Gonzalez. Esteban Vizcarra. Eloko terlambat setengah langkah saja tadi. Sebuah permainan yang cukup baik, kerjasama. Anda lihat peluang ini, Bung Rais? Ya, kita lihat di sini bagaimana efektivitas hanya 2 orang pemain ya bisa membuat kocar kasir istilahnya, Bung Alif. 4 pemain belakang dari Persela. Beruntung tadi umpan Lopicic tidak bisa dijangkau oleh Christian Gonzalez. Khairul Huda berikan kepada Salim Kabi. Coba didekati bola tadi. Inilah Vizcarra yang penampilannya mirip Ronald Fagundes ya, Bung? Iya, betul. Mengingat kita pada Ronald Fagundes yang merupakan duet dari Christian Gonzalez ya. Sebuah serangan cukup berbahaya kita saksikan. Mendekati kotak penalti. Tipis peluang tadi, sebuah kesempatan. Omar menyia-nyiakan. Omar El Husiani. Sebuah kesempatan yang cukup baik, Bung. Ya, sangat disayangkan ya. Omar sudah berdiri bebas, sudah tinggal berhadapan dengan kiper Kurnia Mega. Tapi sayang tendangan dia. Hanya melenceng dari gawang Kurnia Mega. Dan terlihat sangat menyesal ya, Bung Alif. Betul, andai kata Omar tadi mampu melesakkan bola, tentu keadaan akan menjadi lain, Bung. Dengan kondisi yang begitu baik, sebenarnya Omar ini udah luar biasa, Bung, posisi ini, Bung, ya? Iya, betul. Sangat disayangkan. Peluang emas pertama, peluang terbaik yang dimiliki sejauh ini, Bung Alif. Peluang terbuang dengan percuma tadi Omar El Husiani. Persela mendapat peluang emas tadi, belum berhasil. Kali ini kembali mereka mencoba melakukan serangan dari lini belakang. Samsul Arifin masih para pemain Laskar Joko Tingkir ini cukup rapat melakukan pertahanan, kemudian melakukan counter attack. Tamsil Sijaya berikan maksudnya kepada Herman Jumafo. Masih coba direbut oleh Omar. Tarik mundur ke belakang. Persela mencoba membangun serangan. Salah umpannya tadi. Dikuasai oleh Arema Kronus. Arema. Setidaknya dengan posisi klasemen seperti ini, memang para pemain Arema memang sedikit lebih terbebani ya dibandingkan para pemain Persela yang hanya butuh skor imbang, Bung Alif. Hendrasis ke depan maksudnya tadi. Langsung dihalau.
dihalau oleh Samsul Arifin. Melakukan man-to-man marking, para pemain Persela ini tidak memberi kesempatan satu langkah pun bagi para pemain Arema untuk bergerak. Sejauh ini cukup disiplin penampilan para pemain Persela. Bisa mengawal pergerakan-pergerakan dari lini sayap maupun lini kedua dari para pemain Arema. Masih kita nantikan, kalau kita melihat Bung Rais, serangan-serangan dari Arema ini memang ketika mereka melakukan tekanan di 2/3, Ya, hampir sebagian besar kemudian bola dibuka melalui sayap, kemudian crossing ya Bu. iya betul. Memang itu yang menjadi sekarang skema sepertinya andalan bagi tim-tim Indonesia, Bung Alif. Saat ini bola dialirkan ke sayap, kemudian para pemain sayap itu masuk ke area kotak penalti melakukan cutback atau langsung melakukan crossing. Eloko Gonzales yang memang menjadi bomber target man di depan Arema Kronus. Masih kita nantikan lemparan ke dalam. Arema rapat pertahanan yang dibuat oleh Victor Pai. Victor Pai menjaga ketat Fisara, Esteban Fisara. Ditempel ketat oleh Victor Pai. Victor Pai, pemain Papua yang pernah membela Persipura dan juga membela Persija Jakarta. Terakhir dia juga pernah ikut memperkuat Pusamania Borneo. Komunikasi sudah dilakukan oleh penjaga gawang Persela, Khairul Huda. Ya, kita nantikan tendangan bebas ini sudah dilakukan. Sundulan masih kurang tepat tadi. Kurang tinggi ya Bung sundulan ini. Ya, tadi sundulan yang masih kurang sempurna dari seorang Alfarizi. Sebenarnya maksud yang sudah cukup baik dilakukan oleh Lopicic tadi, memberikan bola untuk ke arah Alfarizi. Masih belum berubah kedudukan menit-menit awal babak yang pertama ini. Bermain dalam tempo yang sedang-sedang saja. Kedua kesebelasan masih mencoba mencari celah. Dan kali ini Persela kuasai bola. Salim Kabi tadi ke depan. Lemparan ke dalam masih bagi Persela. Samsul Arifin lakukan sudah, kop duel terjadi, bola coba direbut tadi oleh Omar. Jatuh lagi di kaki Omar, pendek kepada Herman Jumafu, tik-tak dengan Omar, masih Omar. Herman Jumafu tinggi besar pemain ini, Bung. Ya, Jumafu adalah pemain asing yang memang sudah malah melintang ya di sepak bola Indonesia. Dia juga pernah membela beberapa klub besar, termasuk Sriwijaya FC. Namun memang dalam 2 turnamen terakhir dia mengalami penurunan performa, tapi di turnamen kali ini dia bisa menunjukkan bahwa dia belum dengan cetak hat-trick pada pertandingan sebelumnya melawan Gresik United. Arema kuasai bola. Maitimo, maksud kami berikan ke depan kepada Gonzales. Dengan skema serangan yang sepertinya berbahaya namun boleh dianggap textbook ya, Iya Bung. betul, mudah dibaca ya. Iya, mudah dibaca, Bung. Betul. Dengan bola masuk 2/3, diberikan ke sayap, kemudian crossing. Apabila mereka mulai kebuntuan langsung diarahkan ke Gonzales dan notabene sudah menjadi pengawalan khusus bagi para pemain Persela. Itu sangat mudah sekali terbaca, Bung Alif. Arema kembali mencoba melakukan tekanan, masih membangun lagi dia, bermain cukup sabar dari lini belakang. Ada Ryuji Utomo, ada Beni Wahyudi, ada Hamka di lini belakang. Inilah Hamka. Pelan-pelan Hamka. Masih kita nantikan pemirsa Trans 7. Bagaimana Arema mencoba merangsek masuk jantung pertahanan Persela Lamongan. Rafael Maitimo. Terbaca tadi Bung oleh Victor Pai, bola dari Rafael Maitimo. Arema kembali menekan. Dipotong bola tadi, keluar lapangan. Bung Rais masih agak kesulitan bagi Arema untuk memforsir tekanan. Ya, sejauh ini organisasi pertahanan yang diperagakan oleh Persela sangat baik, tapi tinggal variasi serangan 1-2 yang harus dilakukan lebih banyak oleh para pemain Arema di area kotak sepertiga pertahanan dari Persela.
Coba dikejar bola tadi. Masih Arema kembali kuasai bola. Masih kita nantikan Bung Rais angkat langsung ke kotak penalti. Cukup berbahaya. Kita nantikan. Oh, ahai, jauh melambung Visara. Agak ragu-ragu tampaknya Visara ini untuk memberikan umpan atau tendangan langsung, Bung Ya, Rais. di sini memang sebenarnya dia ingin melakukan placing sepertinya, Bung Alif, karena sudah melihat Hoirul Huda ada agak sedikit maju dari posisinya, tapi sayang bola placing yang dia lakukan masih terlalu melambung jauh dari atas gawang. Belum berubah kedudukan, Arema tampak bermain sedikit under pressure di menit-menit Iya, betul. awal ini ya Bung Rais. Ya, setidaknya mereka memang masih dalam tekanan, harus mencetak gol secepatnya untuk setidaknya untuk membuat mereka lebih tenang dalam bermain, lebih nyaman dalam bermain. Ketegangan itu muncul dalam mereka seringkali salah ya. Iya betul, salah passing. Lalu masih ada bola-bola yang terkesan terburu-buru dalam melakukan eksekusi Cukup tendangan. berbahaya, kita nantikan sebuah serangan tadi, sebuah umpan terobosan tadi coba dilakukan. Counter attack Persela Lamongan. Masih kita nantikan. Ya, Herman membentur tadi kaki wasit. Lepas bola tadi dikuasai lagi oleh para pemain Arema. Arema kuasai bola. Rafael Maitimo mengatur serangan dari lini tengah. Masih kita nantikan Rafael pendek saja kepada Alfarizi. Maksudnya tadi bola kepada Visara, penjagaan yang cukup ketat dilakukan oleh Victor Pae. Esteban Visara perannya di 10 menit awal ini belum terlihat, Bung Rais. Ya memang cukup baik ya penjagaan man-to-man marking yang dilakukan oleh Victor Pae, nampaknya diberikan arahan khusus untuk mengawasi pergerakan seorang Vizcara agar tidak memberikan bola yang memanjakan kepada Christian Gonzalez. Dihalau bola tadi. Masih coba lagi dikejar Edi Gunawan. Perebutan bola, lemparan ke dalam bagi kubu Laskar Joko Tingkir Persela Lamongan. Ini Beni Wahyudi, Bung, yang dimainkan. Barangkali ini untuk melapis dengan tidak adanya dua pemain itu, Bung, ya. Ya betul, Beni Wahyudi sebenarnya juga adalah pemain yang berkelas ya, pemain yang punya kualitas juga, tidak berbeda jauh, sama kualitasnya dengan Hasim Kipu. Tidak ada teman, yang ada pemain Persela. Masih coba kita saksikan, cukup baik. Tendang jauh ke depan. Maksudnya Jumafo yang dituju. Persela tampaknya mencoba membuat skema serangan balik ya, Bung Rais. Ya betul, memang ini menjadi salah satu ciri khas Persela ya. Ketika mereka dalam keadaan nyaman, mereka sepertinya menunggu terlebih dahulu, bermain lebih sabar, kemudian langsung melakukan counter attack cepat. Yusmadi tadi melebar lagi. Dari sektor kiri ada Samsul Arifin. Berikan ke belakang. Jauh ke depan. Omar yang dituju, disapu saja tadi bola oleh Alfariji. Ahmad Alfariji 30. Kita saksikan naik ke depan. Eki pendek maksudnya kepada Jumafo. Bola dipotong tadi. Keluar lagi lapangan. Hendro Siswanto. Kurnia Mega baru pulang dari Jepang, Bung. Mencoba peruntungan di Gamba Osaka. Apakah tidak jadi? Ya memang kabarnya memang ada sedikit penundaan atau tidak jadi ya. Akhirnya Kurnia Mega memilih untuk tetap bersama Arema setelah diminta kembali secara khusus oleh pelatih Milo Nircesliza. Dan Kurnia Mega pun sudah mengungkapkan sangat kangen dengan suasana Arema, padahal hanya baru beberapa bulan saja atau baru sekitar sebulan dia meninggalkan tim. Edi Gunawan, tendangan penjuru, bola dipetik tadi di udara oleh Kurnia Mega. Padahal gembar-gembornya di Gamba Osaka ya, Bung. Ya memang ada kabar memang dia akan menjalani trial di Gamba Osaka, tapi ini kita lihat berbahaya. Sebuah serangan berbahaya dan lepas membentur Mistar tadi. Kesempatan bagi Eloko Gonzalez. Tampaknya belum cun ya, Bung, permainan Eloko di menit-menit awal ini. Anda lihat, padahal peluang yang sangat baik. Sayang seribu sayang ya Bung Alif ya, peluang emas lagi-lagi dimiliki oleh Eloko Gonzalez hasil kerjasama dengan Esteban Vizcara. Tapi sayang tendangannya masih bentur tiang gawang tadi, masih terselamatkan Hoirul Huda. Omar kali ini, kandas serangan Persela.
Ruang tadi cukup baik sebenarnya Bung bagi Arema dalam posisi yang memang Iya, tinggal di sendok saya, Betul. tinggal dicebok saya istilahnya. Kita lihat di sini pergerakan yang baik dari Esteban Vizcarra, bagaimana dia menyodorkan bola. Sebenarnya ini makanan dari Gonzales. Bro. betul dan ini memang bola dia sebenarnya. Iya. Bung, ya. Sayang sekali. Sayang sekali pemirsa Trans 7. Dewi Fortuna masih melindungi gawang Persela Lamongan. Eloko Gonzales muncul dengan baik dan pada saat yang tepat bola tadi diberikan oleh Esteban Vizcarra namun masih belum berhasil tangkap dengan baik oleh Khairul Huda. Ini adalah pertandingan yang boleh dibilang derby Jawa Timur ya Iya Bung betul. Rais. Derby Jawa Timur yang penuh gengsi ya. Kedua tim sama-sama setiap kali bertemu selalu bermain ngotot, tidak mau kalah. Ini yang menjadi salah satu kelebihan dari derby kali ini, Bu. Dalam kompetisi ada istilah Jatim Connection ya Bung. Iya betul. Arema masih mempermainkan bola dari lini belakang melalui kaki Hamka. Hamka kepada Ahmad Farizi. Farizi masih tarik lagi kepada Hamka. Lebar. Mulai naik ke depan pelan-pelan Arema. Masih mencoba mencari celah langsung ke depan. Mudah saja bola tadi dipotong oleh barisan lini tengah Lamongan Victor Pae. Maksudnya kepada Herman Jumafu. Tenang sekali para pemain Persela ini Bung untuk Ya, betul. membaca skema permainan Arema dan sepertinya Arema agak kesulitan ya Bung. Iya betul, Arema nampaknya masih kesulitan. Persela bermain sejauh ini organisasi pertahanan juga sangat cukup baik ya. Hanya tinggal organisasi mereka ketika melakukan transisi penyerangan harus lebih sabar lagi, harus lebih kreatif lagi. Kita lihat bagaimana seorang Herman Jumafo terlihat seperti frustrasi, Bu. Iya, Ketika teman-temannya terlihat tidak ada yang mau maju ke depan atau bergerak atau mencari ruang. Sebuah serangan coba dilakukan. Wendy Santoso. Dihalau bola tadi oleh Salim Kabi. Persela menutup sayap dan mematikan pergerakan Esteban Vizcarra. Dan Ya. ini sejauh ini Bung di 15 menit awal ini Ya. permainan Persela cukup efektif ya Bung. Iya, nampaknya Persela juga belajar dari kemenangan Pusamania Borneo FC kemarin atas Arema, Bung. Di mana Pusamania Borneo juga mematikan pergerakan dua pemain sayap Arema, yang itu membuat aluran bola kepada Christian Gonzalez menjadi terhenti, Bung. Crossing cukup berbahaya. Coba dikejar oleh Vizcarra. Masih mampu para pemain Arema. Farizi, Maitimo. Terus mencari celah. Gagal lagi. Pertahanan yang cukup rapat dari Persela. Omar. Ya, masih kita saksikan perpindahan dari bertahan menyerang belum begitu mulus ya dari Iya Persela betul. ya Bung. Iya betul, masih terlihat masih ada jarak antar pemain di sini. Terlihat masih agak sedikit santai ya untuk melakukan penyerangan mereka. Seakan ingin mengulur-ulur waktu. Seakan sudah puas dengan hasil imbang ini, Bung Alif. Putus lagi layu sebelum berkembang. Serangan Persela dikuasai lagi oleh anak-anak Arema. Arema Kronus. Hamka. Berikan kepada penjaga gawang Kurnia Mega. Dalam posisi seperti ini, gelandang-gelandang Arema dituntut harus lebih bekerja keras dan lebih berkreasi lagi. Terutama Rafael Metimo maupun Hendro Siswanto, semestinya mereka harus lebih berani melakukan penetrasi ke area kotak penalti ataupun memberikan bola-bola terupas kepada Christian Gonzalez, Bu. Herman Jumafu. Herman berikan kepada Samsul ataukah ya Edi Gunawan. Edi Gunawan kerjasama maksudnya dengan Herman Jumafu. Terjatuh Herman. Stephen Senyum, ya. Hanson, ya. Masih tersenyum sumringah Stephen Hanson, pelatih dari Swedia. Tidak terlihat tegang ya Bung, pelatih yang sukses bersama timnas U23 Myanmar. Iya betul. Arema, Rafael Maitimo. Tidak diberi ruang Rafael. Masih kita nantikan, Arema masih terus mencoba mencari celah.
berbahaya. Lepas tadi, cukup berbahaya. Namun kembali 5 orang pemain Persela berkumpul di kotak penalti mereka, Bung. Ryuji Utomo nahan bola tadi. Arema masih terus mencari celah. Hamka Alfariji naik, berikan pendek bola tadi. Dihalang lagi. Top duel kali ini. Ya, Anda lihat bagaimana, Bung, pertandingan di 21 menit ini, Bung Rais. Ya, saya rasa pertandingan masih berjalan cukup ketat dan cukup seimbang walaupun dari sisi penyerangan atau penguasaan bola masih dikuasai setidaknya oleh Arema ya, Bung Alif. Pelatih Milo masih memberikan instruksi bagi para pemain Arema Kronus. Anda lihat kira-kira apa nih, Bung, instruksinya, Bung? Ya, pastinya akan disuruh terus menekan, terus tekan, jangan beri ruang, Bung. Lemparan ke dalam, Victor Bae. Ya, diberikan Peringatan arahan dari wasit untuk tidak terlalu maju ke depan. Jusmadi melebar saja, bermain dengan tempo yang sedikit agak lambat. Persela justru bisa meredam permainan Arema ya, Bung Rais. Iya betul, sangat baik sekali. Arema kalau diladeni main cepat, mereka makin jadi ya. Iya betul, akan sangat berbahaya karena akan ada celah-celah di situ yang bisa dimanfaatkan oleh para pemain Arema yang memang punya kualitas, Bung Alif. Apalagi di depan ada seorang predator seperti Christian Gonzalez. Langsung lagi ke kotak penalti, dihalau lagi tadi bola oleh Salim. Masih Arema coba kembali, Benny Wahyudi tadi mencoba kembali membangun. Hendrasis mencari celah, ada ruang sebenarnya, Bung, Iya, betul. untuk melakukan penetrasi. Nampaknya masih cukup berhati-hati juga para pemain Ryuji Arema. Utomo angkat lagi langsung ke kotak penalti. Ini dia di berbahaya. tengah, Eloko masih kita nantikan, Eloko. Estaben dan pelanggaran Victor Pae. Betul, sambil tersenyum. Memang tugas yang diberikan pelatih kepada Victor Pae ini cukup berat ya, Bung. Iya betul, mengawal seorang Esteban Vizcara yang memang adalah salah satu pemain asing terbaik di Indonesia saat ini, Bung. Arema ketika mereka buntu melakukan serangan, maka upaya mereka untuk breaking the ice, menembus Iya. kebuntuan dilakukan oleh Esteban. Iya, Dan betul. memang ketika Vizcara juga ditempel ketat, Arema sepertinya kebingungan ya, Bung Rais. Iya betul, semestinya ada yang datang lagi dari ini kedua dan juga Arema biasanya kerap bisa memanfaatkan kesempatan dalam bola-bola set piece seperti ini, Bung Alif. Ini yang harus diwaspadai oleh Persela juga di situ karena tidak jarang para pemain Arema bisa menghasilkan gol dalam situasi skema seperti ini, Bung. Masih kita nantikan pemirsa Trans 7, Rafael Maetimo sudah bersiap-siap. Wow, Sementara berbahaya. Apa yang dilakukan Victor Pae? Victor Pae ya, Victor Pae. Sangat tidak sportif, Iya, Bung. betul. Sangat disayangkan Victor Pae, Bung. Victor Pae. Memukul wasit, Bung. Ini tidak bisa ditolerir ya dalam sepak bola, Bung Alif. Entah apa yang terjadi. Cukup disayangkan ya, Bung Rais, peristiwa seperti ini. Ya. Kita tidak tahu apakah ada omongan dari wasit yang membuat Victor Pae tersinggung. Tapi biar bagaimanapun langsung memukul wasit sepertinya memang ini tidak bisa ditolerir. Oh, ini jelas sekali. Benar-benar sebuah sikap yang tidak sportif dan keputusan wasit tetap harus dihargai, Bung. iya betul. Ya, cukup emosional Victor Pae. Sampai harus ditendangkan oleh asisten pelatih Didi Ludianto Keluar lapangan Victor Pae. dan juga Panpel Dapat dia bersama para pemain Arema lainnya. diganjar kartu merah. Persela harus bermain dengan 10 pemain ya, Bung. Iya betul. Padahal di saat seperti ini Persela seharusnya bisa lebih mengontrol emosi mereka, para pemain Persela. Kita masih belum mengetahui ya apa yang sebenarnya terjadi di atas lapangan. Apakah ada sesuatu omongan atau yang membuat tersinggung dari seorang Victor Pae, kita tidak tahu. Tapi biar bagaimanapun Sikap tindakan yang tidak baik, betul, Bung, dan tidak bisa terpuji. diterima. Bagaimanapun wasit harus dihormati dan keputusan wasit tetap mutlak, Ya, Bung. biasanya kalau dalam keadaan seperti ini ada komdis yang akan memberikan hukuman, Bung.
kalau dalam hal ini ada komisi disiplin dari turnamen yang akan memberikan hukuman atau sanksi kepada Persela ataupun pemain. Sebenarnya kalau kita menyaksikan Bung, situasi under pressure ini kan sebenarnya yang harus dimiliki oleh kubu Arema. Iya, betul. Karena mereka harus menang. Ya, ini yang sangat disayangkan sekali, harusnya lebih bisa mengontrol emosi dan ini membuat pelatih Stefan Hansen harus lebih bekerja keras, mengatur komposisi pemainnya, memperkuat lagi lini belakang. Ya kita lihat nampaknya memang ada ketidakpuasan juga dari Persela. Nampaknya tadi Victor Pai menganggap Esteban Vizcarra melakukan diving. Mungkin itu yang memang cukup tidak diterima, keputusan wasit. Masih kita Ya, kita nantikan lihat. pemirsa Trans 7 dari Stadion Segiri. Ini adalah duel antara Persela Lamongan melawan Arema Malang. Ini adalah duel yang menentukan khususnya bagi Arema menang atau pulang, mereka mengusung misi itu, Bung. Iya betul, mau tidak mau Arema harus menang pada pertandingan kali ini karena hasil seri akan membuat mereka harus angkat koper, Bung, dari turnamen ini. Kita masih menantikan, Bung, dalam tayangan ulang bagaimana upaya dari Victor Pai untuk menghadang Esteban Vizcarra, dan ini yang menjadi pangkal mereka protes ya, Bung. Iya betul. Atau mungkin ada kelanjutan lagi, Bung, di situ ada peradu mulut antara wasit dengan Victor Pai, adu argumen yang membuat justru Victor Pai lebih emosi sehingga langsung diberikan kartu merah. Pertandingan akan kembali berlangsung dengan tidak adanya Victor Pai, Bung. Anda lihat lini belakang Persela ini tentu akan kekurangan satu tembok ya, Bung. Ya betul, padahal tadi Victor Pai sudah cukup baik yang memberikan pengawalan terhadap Esteban Vizcarra. Jadi ini kemungkinan besar bisa juga diturunkan seorang Zainal Arifin ataupun Taufik Kasrun maupun Zainal Haq yang bisa menjadi opsi untuk menambah kekuatan di lini belakang. Tendangan bebas masih kita nantikan, akan diambil oleh Rafael Maitimo. Sementara para pemain Arema, pemain belakang juga ikut masuk ke depan. Ada Hamka, ada Ryuji. Kita nantikan Rafael Maitimo bersiap-siap, sudah dilakukan dan lepas bola tadi, dihalau saja. Dihalau oleh Jusmadi. Kop duel masih Herman Jumafo memenangkan kop duel tinggi besar. Dikuasai lagi oleh para pemain Arema. Peluang yang sangat baik ya sebenarnya didapat Bung Rais. Ya betul, tapi di sini juga kesigapan dari seorang Jumafo tadi yang memotong bola pertama, kemudian langsung dibuang juga cukup baik dari organisasi pertahanan Persela sejauh ini. Harus lebih meningkatkan konsentrasi lagi, Bung Alif, para pemain Persela. Kehilangan satu pemain adalah sesuatu yang sangat berharga dalam laga krusial seperti ini ya Bung Rais. Iya betul, sangat krusial sekali, sangat berharga sekali, apalagi itu kehilangan satu pemain bisa mengubah strategi ataupun pola permainan yang sebenarnya sudah dirancang klub tersebut sejak awal pertandingan. Jauh ke depan maksudnya kepada Herman Jumafo. Bola coba direbut oleh Omar. Omar kuasai bola, pendek kepada Herman Jumafo. Jumafo sendirian dia. Ya, dengan Omar bekerja sama. Belum ada Baik. pemain ya. Sudah ada pemain yang muncul sebenarnya, Bung. Ya, cukup baik. Omar, masih Omar. Kita nantikan upaya dari Edi Gunawan. Omar ke kotak penalti. Cukup merepotkan Omar ini. Luncur begitu saja, tidak ada teman. Tamsil Sijaya. Sundulannya tadi. Lemparan ke dalam sudah dilakukan tadi oleh Vizcarra. Arema menekan. Oh, Ya, baik sekali. coming from behind, Alfarizi ke kotak penalti. Ditangkap saja oleh Khairul Huda. Bung Rais, dengan keluarnya Victor, maka kita saksikan Ya. Esteban Vizcarra sudah mulai meliak-liu ya, Bung. Iya, sudah menjadi lebih leluasa ya, Bung. Untuk menerobos pertahanan dari Persela, tapi setidaknya harusnya ini sudah diantisipasi oleh pelatih Stefan Hansen bagaimana membackup kehilangan Victor Pai. Serangan lagi dari Arema, dari sayap. Masih kita nantikan, angkat bola ke kotak penalti, membentur tadi.
Agak lambat Bung pergerakan dari second line Arema untuk masuk ke kotak penalti ya Bung. Ya, ini yang masih menjadi pertanyaan ya, begitu. Padahal mereka punya kualitas ya, para pemain yang bisa bergerak dari second line. Ada Serjano Pici, kemudian ada Rafael Metimo dan juga Hendro Siswanto. Mereka juga punya kelebihan untuk melepaskan tembakan dari jarak jauh ketika terjadi bola pantul. Lopicic, tendangan penjuru sudah dilakukan. Tinggi datangnya bola, Hamka melakukan heading namun sayang belum terarah. Hamka beberapa kali dalam peluang-peluang set piece bola mati, Hamka ini ikut naik ke depan. Belum berubah kedudukan, masih imbang, kacamata tanpa gol. Menit ke-31, Persela melawan Arema Kronos dari Stadion Segiri, Samarinda, Kalimantan Timur. Ini adalah duel di laga yang cukup krusial Piala Gubernur Kalimantan Timur. Duel di grup A ya Bung, untuk menentukan siapa yang bisa masuk ke semifinal Bung. Ya betul, siapa yang bisa lolos ke semifinal kali ini dan juga ditentukan oleh pertandingan nanti malam juga Bung Alif. Ya, Antara Pusamania Borneo melawan Gresik United. pelanggaran terjadi. Serangan-serangan sayap kanan dari Arema ini cukup berbahaya ya Bung. Dan tetapi Persela sepertinya juga paham untuk menutup serangan ini ya Bung. Ya, sudah mengantisipasi ya sejak menit awal pertandingan para pemain Persela. Water break tampaknya Bung. Water break. Di babak yang pertama ini Bung Rais, kita melihat sejauh ini Persela mampu menahan gempuran para pemain Arema Kronos Bung Rais. Iya betul, setidaknya Persela mampu bertahan cukup baik ya sejauh ini, walaupun tadi beberapa kali sempat kecolongan. Ada peluang terbaik dari Christian Gonzalez yang sampai membentur tiang gawang. Persela juga memberikan ancaman walaupun hanya satu melalui Omar tadi yang sangat disayangkan Bung. Sudah berada di depan gawang berhadapan dengan Kurnia Mega tapi gagal mencetak gol. Dan ini kita lihat tendangan flashing Kristakara ya. Ya, tendangan flashing. Dan ini dia peluang dari Omar Bung. Ini Omar ini Sayang sekali. Sangat baik peluang ini sebenarnya Bung, sangat baik sekali. Sudah berhadapan 1 lawan 1 dengan penjaga gawang. Iya betul. Dan ini juga peluang lagi, upaya dari pemain Arema Kronos. Dan ini dia peluang terbaik dari Christian Gonzalez, kita lihat. Lepas membentur bola tadi Bung. Iya, hanya bentur tiang gawang. Membentur tiang gawang, Dewi Fortuna masih menyelamatkan Bung. Iya. Kalau kita melihat secara keseluruhan permainan ini Bung, Arema menguasai permainan dan boleh dibilang menguasai ball possession ya Bung. Iya betul. Arema memang terlihat sekali sejak menit awal pertandingan mereka ingin sebisa mungkin mengintimidasi para pemain Persela, memberikan tekanan, lalu menguasai jalannya bola. Tapi beruntung para pemain Persela juga cukup tampil solid ya, cukup tampil tenang walaupun beberapa kali sempat kecolongan. Tapi sangat disayangkan sekali memang keluarnya Victor Pae, Bung Alif, sangat mengurangi kekuatan pertahanan mereka. Arema datang juga sebagai tim unggulan Bung. Barangkali ini juga yang membuat situasi psikologis tim Arema sendiri ya barangkali Bung, terbebani setelah mereka tampil di Bali Island ya Bung. Ya betul, kalau Arema ini memang selalu menjadi tim yang selalu di setiap musimnya adalah tim yang menargetkan untuk menjadi juara. Selalu dihuni oleh para pemain berkelas, kelas 1 lah ibaratnya di level nasional kita, baik pemain asing maupun pemain nasional. Tuntutan, ekspektasi terhadap tim ini memang selalu untuk juara Bung Ali. Sementara Persela datang mengaku sebagai tim underdog. Ya. Tetapi apa yang mereka lakukan, mereka justru bisa membalik keadaan sejauh ini Bung. Iya memang cukup mengejutkan ya penampilan dari Persela, tapi saya tidak terlalu terkejut juga karena kualitas dari asisten pelatih Didik Widianto yang ketika membangun tim ini kemudian ditambah lagi dengan polesan Stephen Hansen, saya rasa memang ini sesuatu hal yang memang sangat luar biasa ya. Dalam waktu singkat mereka bisa membangun tim yang cukup solid lah sejauh ini bisa dibilang dan tidak mengecewakan. Kalau kita melihat di lini tengah Arema Bung dalam situasi buntu, gelandang-gelandang mereka belum terlihat untuk mencoba melakukan penetrasi, katakanlah syuting jarak jauh. Betul. Saat ini memang masih belum terlihat ya upaya-upaya seperti itu baik dari Maitimo maupun Hendro Siswanto yang pada pertandingan sebelumnya sering mereka lakukan tendangan dari jarak dari luar kotak penalti. Masih kita nantikan tendangan akan dilakukan, peluang set piece dari kubu Arema Kronos
Sudah dilakukan ke kotak penalti, Abdul, bola ditinju saja tadi oleh Khairul Huda. Lagi langsung ke kotak Ini penalti, berbahaya. lepas, offside. Eloko Gonzalez terperangkap offside. Kita saksikan Bung Rais dalam tayangan tampaknya ulang. Iya. Komentar Anda, Bung. tampaknya sedikit tipis ya Bung Alif. Kita lihat tadi sepertinya Gonzalez masih berada sejajar ya. Tapi tadi mungkin butuh lebih dekat lagi. Sudut pandang Sudut wasit pandang, barangkali iya, betul. berbeda ya, Bung. Herman Jumafo, kita lihat Bung, sebenarnya Herman Jumafo ini memang dia tinggi besar, Bung. Iya, Tapi betul. ball skillnya kurang begitu ini ya, Bung ya. Ya memang kalau Herman Jumafo ini dia adalah seorang striker yang tipikal target man ya, tapi dia mempunyai tendangan kaki kanan dan kiri yang sangat keras, Bung. Kalau diberikan ruang sedikit saja di area sedikit dari kotak penalti itu sangat berbahaya ketika tendangan-tendangan dia lakukan. Dan Drasis melebar, Arema menekan. Alfarizi. Maksudnya kepada Visara. Kali ini Eki yang ditugaskan untuk mengawal Visara. Hamka, Ryuji, Hendrasis masih berputar, tarik lagi kepada Hamka. Mencoba memancing para pemain Persela untuk membuka ruang pertahanan mereka. Kembali dari sektor kanan, Arema Kronus. Mencoba lagi tarik ke belakang kepada Ryuji Utomo, dorong lagi bola. Masih kita nantikan. Arema mencoba mendekati kotak penalti. Halo bola tadi. Coba lagi diburu oleh para pemain Arema. Bisara pendek bola kepada Maitimu. Jauh yang dituju offside. Sayang sekali. Eloko Gonzalez terperangkap offside untuk yang kedua kalinya kita saksikan. Ya, ini jelas. Ini jelas. Bung. Kalau Iya. ini jelas Bung Ali. Memang sudah terperangkap offside seorang Christian Eloko Gonzalez. Terus menekan, terus menggempur, namun Arema masih belum bisa membobol jala gawang Khairul Huda. Menit ke-32 babak yang pertama. Duel laga di grup A. Laga yang krusial menentukan bagi Arema maupun Persela. Sebuah serangan Eloko, tik-tak 1-2 kita saksikan. Lepas bola tadi dijemput saja oleh Jayusman Triasti pada Omar. Kali ini Persela, Jusmadi lebar jauh ke kiri kepada Samsul Arifin. Inilah Samsul Arifin. Baik sekali saudara Jumafo. Oh, Anda lihat Bung, bagaimana upaya yang dilakukan oleh para pemain Persela ini untuk, ya ini sebuah peluang tadi Bung. Nah, Kita lihat. terjatuh. yang sangat disayangkan ketika dua pemain ini sedang melakukan tik-tak, tapi lini keduanya telat membantu Bung Ali. Tidak muncul ya, Iya, Bung. tidak muncul dari second line. Ini yang sangat disayangkan sehingga variasi serangan sangat mudah terbaca. Arema kuasai bola. Kembali coba melakukan tekanan. Eloko shooting. Oh! Tinggi di udara, tendangan Eloko Gonzalez tadi sebuah upaya Bung, coba dilakukan. Keras tendangan tadi. Ini dia akhirnya ya. Tendangan dari luar kotak penalti dilakukan kali ini oleh Eloko Gonzalez setelah dia merasa cukup frustasi juga. Akhirnya tendangan seperti ini dilakukan Bung ketika situasi terus-menerus buntu. Iya betul. Apalagi dia mendapatkan ruang yang sangat terbuka ya. Di sini harus lebih waspada lagi para pemain Persela. Tidak memberikan, harus mempersempit ruang gerak dari seorang Christian Eloko Gonzalez. Bola di heading tadi oleh Hamka. Perebutan lagi. Keluar lagi lapangan. Lemparan ke dalam bagi kubu Persela Lamongan. Menit ke-34. Omar akan lakukan lemparan ke belakang dia. Tendang saja. Tidak ambil kompromi. Ini Sementara dia. Jumafo shooting.
Saya rasa ini terlalu bernafsu Jumafo juga Bung Alif, sangat terburu-buru padahal di sisi kiri sudah ada rekannya kalau tidak salah itu Edi Gunawan Bung yang sudah menunggu. Tapi Jumafo memilih melakukan tendangan first time yang ternyata jauh dari sasaran. Sayang sekali Jumafo tadi. Angka kali ini Arema Kronus masih kuasai bola. Afariji naik ke depan, pendek tadi. Bola membentur Eki keluar lapangan. Kalau serangan dilakukan dari sektor kiri, Bung. Ya, Bola-bola ini jarang langsung ke kotak penalti, Bung. Berbeda Iya, betul. ketika serangan dilakukan dari sektor kanan ya, Bung. ya betul. Nampaknya Beni Wahyudi tidak ingin terlalu maju untuk masuk ke area kotak penalti, begitu juga Dendi Santoso ya. Beberapa kali pergerakannya sangat bisa dibaca oleh para back dari Persela. Ya, Esteban Visara harus bekerja keras karena mendapat pengawalan dan penjagaan yang cukup rapat dari para pemain Persela. Barangkali ada instruksi, Bung, ya, siapa pemain terdekat terhadap Visara, dia yang harus Ya. melakukan sesuatu ya, Bung. Ya betul, apalagi setelah kehilangan dari Victor Pae ya, yang sebenarnya mendapat tugas khusus mungkin pada pertandingan kali ini mengawal seorang Vizcara, apalagi itu berada di areanya dia. Endrasis Lupicic langsung ke depan, kembali dari sektor kanan. Arema menekan, bola diambil tadi oleh Samsul Arifin. Samsul terjatuh, pelanggaran dilakukan oleh Hendrosis terhadap Samsul. Inilah Samsul Arifin, Bung, namanya sama persis dengan striker Niak Mitra zaman dulu, Bung. Iya betul. Iya, dijepit. Ini jepitan ala khas syariah nih, Bung. Tendangan bebas akan dilakukan oleh Omar. Masih kita nantikan menit ke-37, kedudukan masih imbang tanpa gol. Nampak Salim Kabi ikut masuk ke kotak penalti Arema, Bung. Pemain belakang Salim berputar dia. Kita nantikan Omar, sudah dilakukan. Tinggi datangnya bola, dipetik saja di udara oleh Kurnia Mega. Dengan warna kostum merah menyala, Bung, Kurnia Mega. Kenapa tadi, Bung, kalau Anda lihat Bung Ya. Rais tidak langsung dilakukan counter attack, Bung? Ya nampaknya di sini Arema mencoba ingin membangun serangan lebih sabar ya, build up serangan mereka dari bawah, tidak terburu-buru lagi, mencoba mengalirkan bola dari kaki-kaki, karena biar bagaimanapun kalau langsung direct akan sangat mudah terbaca oleh para pemain Persela tadi, Bung Alif. Dan mungkin saja para pemain Arema tadi juga dalam posisi yang kurang siap untuk langsung menerima bola untuk melakukan counter attack. Masih kita nantikan derby Jawa Timur di Piala Gubernur Kalimantan Timur. Herman Jumafo, bolanya dipotong tadi, serangan lagi kali ini dilakukan. Visara, Aitimo, Arema menekan, lebar lagi tadi, Dendi Santoso, kali ini coba lakukan lagi, balikan lagi pada Dandi, angkat ke kotak penalti. Mudah saja dihalau oleh barisan pertahanan Persela. Ke kotak penalti lagi, dihalau lagi, disapu dengan kencang Bung Rais. Tidak mau ambil kompromi ya, dan ini dia seorang Herman Jumafo bekerja sendirian, tapi Herman kita lihat Jumafo screening yang baik sekali bukan dari Jumafo. cukup baik. Masih kita nantikan shooting di bawah. Dan hampir saja. Hanya bersama Edi Gunawan, Bung. Langsung buat kocar kacir ya Bung Alif. Herman Jumafo. Ini sebuah upaya keras tendangan ini, Bung. Beruntung sundulan dari Herman Jumafo tadi masih melambung. Kita lihat di sini tendangannya keras sekali dari Edi Gunawan, langsung disambut dengan kepala oleh Herman Jumafo, tapi sayang. Tendangan yang sangat berkelas tadi dari Edi Gunawan. Harus lebih berhati-hati para pemain Arema. Persela kembali, Omar. Jauh lagi ke depan. Iya, perebutan Iya. bola Herman Jumafo. Lepas, Herman Ini dia. Jumafo. Herman Jumafo. Herman Jumafo membawa harapan, membawa impian, memupus
tudingan terhadap Persela sebagai tim underdog. Herman Jumafo, kita saksikan, ya. Anda lihat bagaimana Bung Rais, Herman Jumafo membuat peluang yang tenang sekali. Ya, sangat luar biasa pergerakan dari seorang Herman Jumafo, bagaimana dia berduel merebut bola dari Ryuji Utomo, kemudian mengelabui Hang Kaza, dan akhirnya boom! Langsung dia lepaskan bola ke gawang, tidak bisa dijangkau oleh Kurnia Mega. Skor jadi 1-0 untuk Persela. Herman Jumafo menghidupkan harapan Laskar Joko Tingkir untuk maju melangkah ke semifinal Piala Gubernur Kalimantan Timur, maksud kami, ya. Herman Jumafo, Bung, timing yang tepat dia lakukan, dan duel 1 lawan 1 ini adalah keunggulan Herman Jumafo. Ya, betul. Herman Jumafo memang adalah pemain yang cukup berkelas ya dalam posisi seperti itu. Dan kali ini tekanan dan beban menjadi lebih berat bagi para pemain Arema. Arema mencoba menguasai bola. Hendrosis melebar, dia masih Hendro. Pelan-pelan Arema. Alfariji mencoba mendekati kotak penalti Persela. Pendek pada Visara, mencari ruang, tidak jadi, shooting. Esteban Visara tadi mencoba mencari ruang untuk melepaskan shooting dan juga tik-tak, ya Bung. Iya betul, tapi pertahanan Persela sudah sangat rapat ya Bung. Sudah mundur sekitar 8 pemain tadi untuk menjaga pertahanan mereka. Dari gempuran para pemain Arema kali ini kita lihat. Ke kotak penalti lagi. Dibuang saja dengan sundulan kepala. Sambil mengangkat tangan kita saksikan bagaimana tenang sekali Eki Taufik menghalau serangan dari Arema. Masih kita nantikan Arema Kronus, tim yang dengan determinasi tinggi. Sudah dilakukan, lepas, masih kita nantikan, berputar-putar. Maitimo Hendrosis shooting, coba lagi dikejar. Iya, kita nantikan lagi kesempatan untuk mengangkat bola. Sudah lagi dilakukan. Agak sedikit terburu-buru tampaknya upaya yang dilakukan oleh Ryuji Utomo. Ryuji Utomo shooting tadi. Ya ini dia Bung, upaya-upaya yang baru dilakukan lagi oleh para pemain Arema dari lini gelandang atau lini kedua untuk melakukan tendangan dari luar kotak penalti ketika mereka mengalami kebuntuan. Omar, counter attack coba dilakukan, cepat sekali Omar. Masih menunggu siapa temannya di depan Bung, masih belum terlihat. Iya. Sementara Jumafo tadi ikut turun ke belakang sehingga betul. Omar menahan serangan, ya Bung. Ya, cukup mendelay bola seperti dahulu walaupun tadi sudah ada kayak sepertinya Edi Gunawan ya. Omar 1-0, Persela unggul atas Arema Kronus. Herman Jumafo. Kita lihat Jumafo. kesulitan 3 pemain Bung. Iya, Herman berikan pendek kepada Edi Gunawan. Mencoba mencari celah. Edi Gunawan masih berkutak-katik dia. Berjatuh. Ini sebenarnya juga merupakan trik ya, Iya, Bung. betul. Strategi ya, Bung. Ya, sangat baik sekali ya tadi Edi Gunawan bagaimana dia screening bola, mempertahankan bola dari kawalan para pemain Arema. Ada 2 pemain, tapi yang patut menjadi sorotan adalah butuh 2-3 pemain untuk menghentikan seorang Jumafo dan juga seorang Edi Gunawan, Bung. Masih kita nantikan 2 menit menjelang turun minum. Arema masih tertinggal, sementara kali ini tendangan bebas akan dilakukan di sektor kanan pertahanan Kurnia Mega. Ini sebuah peluang bagi Persela, Bung Rais. Ya. Omar sudah bersiap-siap. Omar angkat bola ke kotak penalti, top duel, dan sebuah upaya coba dilakukan tadi oleh Salim Kabi, langsung berlari ke belakang. Anda lihat Bung Rais. Ya, semakin bersemangat ya tentunya para pemain Persela. Mereka nampaknya punya oksigen baru untuk maju mundur, Bung. Kehilangan seorang pemain Victor Pae Ya, yang beroperasi di lini belakang, tetapi Persela cukup efektif walaupun hanya memiliki seorang Herman Jumafo di depan, Bung. ya betul. Maitimo
Nah, ini berbahaya. Lepas, Gonzales dan sebuah peluang tadi. Datang lagi serangan, angkat bola ke kotak penalti. Maitimo masih coba mengejar bola. Sayang Bung, tadi peluang emas yang dimiliki oleh Christian Gonzalez. Sangat disayang. Ini benar-benar sepertinya bukan hari Gonzalez kali Iya, ini Bung. Betul, hari Ini- ini tampaknya off day. Iya betul. Ini padahal bola-bola Gonzalez seperti ini biasanya bisa menyelesaikan gol dengan bola-bola seperti ini Bung. Bola datang dari kiri dan Betul. ini bola dia, Bung. Betul. Kaki kiri dia ini. Bola-bola terupas seperti ini yang semestinya sering dilakukan oleh para pemain Arema, bagaimana membongkar pertahanan dari Persela, Bung. Ya, tampaknya upaya menusuk dari lini tengah dengan umpan terobosan mulai banyak dilakukan Ya. oleh para pemain Arema ya, Bung. Ya, menjadi salah satu solusi yang cukup ampuh sejauh ini, bola-bola seperti itu, Bung Alif. Setelah mengalami kebuntuan melalui serangan dari sayap maupun tendangan dari Lupicek penalti. angkat ke tiang jauh. Masih coba dikejar oleh Steven Visara. Bola sudah keluar lapangan. Dihalau tadi. Tendang oleh Visara. Visara pergerakannya, Bung, tidak begitu leluasa, Bung. Bermain cukup disiplin para pemain belakang Persela untuk mengawal Visara ya, Bung. Ya, nampaknya para pemain Persela sudah tahu para pemain kunci mana yang mesti mereka awasi dengan benar, dengan fokus, tidak lengah, tidak memberikan ruang gerak, sehingga mematikan pergerakan juga dari seorang Christian Eloko Gonzalez, Bung. Pendek bola tendangan dari Khairul Huda tadi. Coba diambil oleh Arema. Sangat baik serangan beruntun. Masih kita nantikan. Melebar lagi. Ke kotak penalti. Lepas bola tadi. Wasit telah meniup peluit bertanda pertandingan. Babak yang pertama telah berakhir. Sementara Persela Laskar Joko Tingkir unggul atas Arema Kronus dengan skor 1-0. Gol dibuat tadi oleh Herman Jumabo. Kita saksikan barusan bagaimana peluang di menit-menit akhir babak yang pertama ini. Baiklah, kita ikuti dulu pesan-pesan berikut ini.